Kamera, roll, action. Halo kawan pajak, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Anissa Aziza Novitasari. Dan hari ini saya akan menjadi host di Hubble Cam. Halo Bengkulu Camkoha. Di episode pertama kita hari ini, kita kedatangan Bapak Raden Agustiawan selaku Kepala Kantor KPP Pratama Bengkulu. Selamat sore Pak Raden. Selamat sore Mbak Nisa. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh Pak perkenalkan diri dulu kepada kawan-kawan pajak yang lagi dengerin dan nonton podcast kita yang pertama ini? Halo kawan pajak, perkenalkan nama saya Raden Agustiawan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu. Saya menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu sejak Mei 2018. Iya Pak, di episode pertama kita hari ini kita akan memperkenalkan Hubble Cam itu sendiri ya Pak ya. Sebenarnya Hubble Cam itu apa sih Pak? Kawan pajak, Hubble Cam Halo Bengkulu Camkoha merupakan podcast ya, salah satu media untuk menginformasikan, mempublikasikan informasi-informasi terkini terkait perpajakan maupun keuangan secara santai ya, ringan tapi tetap informatif dan komunikatif gitu ya. Gitu Pak. Sebelum kita jauh masuk ke dalam podcast itu sendiri, boleh Pak kita cerita sedikit mengenai KPP Pratama Bengkulu? Ya kawan pajak, KPP Pratama Bengkulu merupakan satu dari 9 kantor pelayanan pajak Pratama yang ada di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung berkedudukan di Kota Bandar Lampung. Wilayah kerjanya meliputi Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung. Nah, di Provinsi Bengkulu ini sendiri ada 3 kantor pelayanan pajak Pratama. Yang pertama adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu, kemudian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Arga Makmur, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curug. Dalam operasional sehari-hari, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu dibantu oleh 2 kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP yang berkedudukan di Mana dan Bintuhan. Gitu Pak. Sejujurnya saya juga bangga Pak jadi bagian dari KPP Pratama Bengkulu. Karena saya tahu di tahun 2020 banyak sekali prestasi yang dicapai. Betul begitu Pak? Ya, benar sekali. Boleh Pak disebutkan prestasinya apa aja, yang paling menonjol aja Pak? Nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah untuk kantor pelayanan pajak meraih realisasi penerimaan bisa melebihi target adalah suatu kebanggaan atau prestasi yang luar biasa yang membanggakan. Nah, di tahun 2020 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu berhasil merealisasikan target penerimaan di atas 100% atau capaiannya 102,18%. Dari target 1023 miliar, KPP Pratama Bengkulu di 2020 berhasil merealisasikan penerimaan sebesar 1040 miliar lebih ya. Nah, prestasi lainnya yang cukup membanggakan juga adalah berhasil meraih realisasi kepatuhan penyampaian SPT juga di atas 100%. Dan di mana di tahun 2020 tidak semua KPP itu berhasil mencapai realisasi target kepatuhan penyampaian SPT di atas 100%. Nah, prestasi-prestasi yang lain adalah beberapa capaian kinerja KPP Pratama Bengkulu itu berhasil menjadi yang terbaik ya di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung. Dari 15 kategori kinerja yang diperlombakan ya, ada 7 kinerja yang KPP Pratama Bengkulu menjadi predikat atau terbaik pertama ya, juara pertamanya. Dan yang kinerja yang lainnya ada beberapa juga KPP Pratama Bengkulu menjadi yang terbaik kedua ataupun ketiga gitu ya. Yang untuk yang terbaiknya itu antara lain meraih predikat KPP dengan penilaian PBB yang terbaik ya. Itu kemudian
terbaik pertama untuk pengawasan wilayah gitu kan, yang merupakan memang salah satu core bisnis dari KPP Pratama. Karena kemudian juga ada terbaik pertama dalam kontribusi konten pemberitaan untuk P2 Humas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak gitu. Dan beberapa lagi ya, karena cukup banyak. Iya, banyak juga ya Pak Cukup ya. banyak ya, Berarti saya agak kurang hafal gitu ya. Kalau ditotalin jadi juara umum ya Pak ya? Juara umumnya untuk 2020 ya, setelah 2019 yang lalu itu diraih oleh KPP Pratama Metro ya. Oh gitu. Kita bisa membawa piala sebagai predikat juara terbaiknya ke Provinsi Bengkulu akhirnya. Gitu ya Pak ya. Di samping itu juga penghargaan yang kita terima ya di acara Treasury Advisory Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bengkulu ya. KPP Pratama Bengkulu juga di tahun 2020 itu berhasil meraih predikat terbaik ketiga Satker Pagu Anggaran Besar dalam pencapaian indikator kinerja pengelolaan anggaran ya, IKPA. Nah, ini IKPA ini di pengelolaan anggaran merupakan capaian kinerja yang paling sulit dicapai. Tapi alhamdulillah di 2020 KPP Pratama Bengkulu menjadi yang terbaik ketiga Satker yang mengelola pagu anggaran besar gitu ya. Dan ini selama 3 tahun saya di Bengkulu baru kali inilah juga berhasil diraih gitu ya. Dan ada satu penghargaan lagi dari KPPN Kota Bengkulu, yaitu kita Satker yang berhasil ya mengelola penggunaan kartu kredit belanja pemerintah dengan realisasi terbesar gitu. Ini malah predikatnya terbaik 1. Nah, ini juga suatu capaian yang cukup membanggakan, karena kalau di pengelolaan anggaran untuk pengelolaan uang persediaan itu bukan hal yang gampang ya. Bukan hal yang gampang. Nah, kartu kredit pemerintah itu salah satu bentuk pengelolaan uang persediaan kalau di anggaran gitu ya. Banyak juga ya Pak ya prestasinya ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Terus kenapa sih Pak bikin podcast kayak gini Pak? Sebenarnya tujuan utamanya tuh apa? Nah, tujuan utamanya ini podcast merupakan media informasi, publikasi maupun edukasi yang sudah trending saat ini ya. Iya betul sekali Nah, sih Pak. KPP Pratama Bengkulu juga melakukan inovasi gitu ya. Ini salah satu bentuk inovasi dan kreativitas teman-teman di kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan gitu ya, kita buat podcast. Nah, podcast ini kan nanti kita lakukan dengan gaya yang lebih santai ya, informatif, komunikatif, dan harapannya bisa gampang diterima oleh kawan pajak. Karena bahasa yang kita gunakan bukan bahasa-bahasa yang kaku atau membosankan, tapi kita lebih memakai gaya komunikasi ya terkini ya, gaya milenial. Iya. Tapi tetap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus tetap kita jaga. Iya, jadi nanti bisa sekalian menemani aktivitas kawan pajak ya. Iya. Iya Pak. Tepat sekali. Ini kan baru episode pertama nih Pak. Untuk yang selanjutnya pasti akan ada episode-episode selanjutnya ya Pak ya. Kira-kira bakal bahas topik apa aja ya? Ya tentu nanti selanjutnya banyak topik yang akan kita bahas terkait dengan update informasi perpajakan maupun keuangan ya. Terutama topik-topik yang berkaitan dengan perubahan aturan-aturan perpajakan terkini. Nah, juga yang sekarang lagi viral adalah tentang program pemerintah dalam peningkatan ekonomi ya, untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 ini. Karena di program pemulihan ekonomi nasional tersebut ya, salah satu insentif yang diberikan pemerintah terhadap dunia usaha
itu adalah bentuk-bentuk insentif di bidang perpajakan gitu. Jadi banyak yang bisa kita informasikan melalui podcast ini. Ya tentunya dengan gaya yang santai dan ringan Ya, gitu. semoga Iya. bermanfaat ya Pak ya. Kalau untuk yang episode selanjutnya pasti akan ada narasumber juga ya Pak ya? Iya, jadi kita tentunya bukan hanya dari pegawai KPP Pratama sendiri ya, kita nanti juga akan undang narasumber-narasumber yang representatif ya, dan misalnya nanti rencana kita terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional, kita akan mengundang Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan yang dijabat oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kemudian mungkin kepala-kepala satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan maupun stakeholder kita di lingkungan pemerintah daerah ya, provinsi maupun kabupaten kota. Juga termasuk yang tidak kalah menarik tentunya nanti kita akan mengundang dari tokoh-tokoh maupun wajib pajak sendiri ya, wajib pajak sendiri yang merupakan kawan pajak kita ya, yang contohnya juga nanti mungkin ada beberapa dari penggiat komunitas UMKM ya, maupun komunitas-komunitas yang di Bengkulu sekarang sedang trending. Nah, misalnya ada komunitas UMKM yang dibina oleh pelaku UMKM itu sendiri gitu. Juga yang ada juga ini di Bengkulu sedang ada gerakan 1.000.000 tong sampah. Kita tahu sendiri di Bengkulu, terutama di tempat-tempat wisata, masalah sampah itu merupakan masalah yang belum terpecahkan sampai sekarang, karena itu membuat kita tidak nyaman kalau berwisata di Bengkulu ya. Padahal di Bengkulu juga tempat wisatanya sangat bagus dan menarik. Nah, itu ada komunitas vlogger Bengkulu. Nah, kebetulan KPP Pratama Bengkulu ya itu sudah banyak berkontribusi di komunitas vlogger itu dengan kita mendonasikan tong sampah, yaitu udah kita sebarkan di beberapa lokasi di Bengkulu ya, Pantai Panjang, Tapak Padri, kemudian di Danau Dendam dan beberapa tempat yang lain gitu ya. Wah, makin banyak juga kegiatannya ya Pak ya, prestasinya juga. Berarti nanti kawan pajak juga bisa berkesempatan untuk jadi narasumber juga ya Pak ya? Ya, betul gitu. Gitu. Ya, terima kasih Pak Raden sudah menemani kita di episode pertama kali ini. Sama-sama Mbak Nisa. Dan juga terima kasih untuk kawan-kawan pajak yang sudah mampir di podcast Habelcam yang episode pertama ini. Stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk lapor SPT tahunan melalui website www.djponline.pajak.go.id. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, biasakan mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sampai jumpa. Jumpa.